Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas materi kimia mengenai sifat-sifat koligatif larutan. Sebelum belajar dimulai, tak lupa kita membaca atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan dalam mempelajari materi kimia sifat koligatif larutan ini, dan tak lupa Ibu juga mendoakan semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai mempelajari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu kita pelajari ada dua bagian, yaitu yang pertama sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh konsentrasi, yang kedua sifat koligatif larutan kita bagi dua menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di dalam sifat koligatif larutan, kita bagi menjadi 4 jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama, tentang titik didih, kemudian titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmotik. Nah, di dalam sistem larutan terdapat molekul-molekul pelarut dan molekul-molekul zat larut. Adanya molekul-molekul zat larut mempengaruhi keempat sifat koligatif larutan. Nah, begitu juga untuk zat larut volatil mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan lebih besar dari tekanan uap jenuh pelarut. Sedangkan pada zat larut yang non-volatil menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Untuk penurunan tekanan uap mempengaruhi titik didih dan titik beku larutan. Nah, ini adalah diagram tentang tekanan dan suhu air dalam larutan air dari keempat sifat koligatif larutan. Nah, di dalam diagram ini menggambarkan terjadinya penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, pada diagram ini digambarkan bahwa ada titik D dan E. Nah, ini adalah titik D dan E menggambarkan kenaikan titik didih, di mana titik didih larutan ada di atas titik didih pelarutnya. Sedangkan titik atau garis G dan F ini adalah penurunan titik beku, di mana titik beku larutan ada di bawah titik beku pelarutnya. Nah, pada garis titik G dan F. Ya. Lanjut. Di dalam sifat koligatif larutan, di awal tadi Ibu katakan bahwa dipengaruhi oleh satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi yang pertama yaitu molaritas atau molar, di mana molaritas dapat kita hitung yaitu dengan rumus gram per mr kali 1000 per volume, di mana di sini adalah volume larutan. Yang kedua, konsentrasi molal atau kemolalan atau molaritas dengan simbolnya M kecil. Rumusnya yang harus kalian pakai untuk mencari molalitas adalah gram per mr kali 1000 per P atau gram pelarut. Yang ketiga adalah fraksi mol atau lambangnya X. Fraksi mol ada dua, ada fraksi mol zat larut dan fraksi mol zat pelarut. Untuk fraksi mol zat larut, kita memakai simbol XA, misalkan XA, di mana mol zat larut per mol zat larut ditambah mol zat pelarut. Sedangkan fraksi mol zat pelarut, bisa kalian gunakan rumus XB, yaitu mol pelarut per mol pelarut ditambah mol zat larut. Yang keempat adalah persen massa atau persen massa di sini ditentukan dari massa zat dalam campuran per massa zat seluruh campuran kali 100%. Ya. Nah, bagaimana kondisi ya pada larutan? Zat terlarutnya adalah elektrolit dan non-elektrolit. Nah, pada zat non-elektrolit dalam air masih berbentuk molekul-molekulnya, sedangkan zat elektrolit dalam air terurai menjadi ion-ionnya. Jadi pada gelas kimia ini menunjukkan adanya zat non-elektrolit karena masih satu kesatuan molekulnya. Sedangkan pada gelas kimia adalah yang kedua adalah ini adalah zat elektrolit di mana terurai ya molekul-molekulnya. Oleh karena itu,
Zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya, dan zat elektrolit terurai menjadi ion-ionnya. Jumlah zat larut dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Akibatnya, sifat koligatif kedua larutan ini akan berbeda. Kita lihat perbedaannya. Pada larutan non-elektrolit, keempat sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik, rumusnya bahwa untuk mencari penurunan tekanan uap delta P, di mana kita memakai fraksi mol pelarut dikali fenol. Fenol di sini adalah pelarut murni. Ya, maka delta P sama dengan fenol dikurangi P. Nah, untuk penurunan titik beku, delta TF sama dengan M dikali KF. M di sini adalah molaritas dan F adalah tetapan penurunan titik beku air. Atau delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Yang ketiga, kenaikan titik didih delta TB. Delta TB sama dengan M kali KB. M-nya molaritas, KB-nya adalah tetapan kenaikan titik didih air, maka delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarutnya. Yang bagian keempat adalah tekanan osmotik atau P. P sama dengan M, molaritas, kali R, kali T. R di sini adalah tetapan gas dan T adalah suhu dalam Kelvin. Nah, ini adalah rumus untuk larutan yang non-elektrolit. Sedangkan larutan elektrolit dari keempat sifat koligatif itu pada penurunan tekanan uap sama rumusnya delta P P0 dikali X pelarut cuman dikalikan dengan I faktor Van Hoff. Ya. Kemudian yang penurunan titik beku juga, di mana delta TF sama dengan M kali KF kali I. Kenaikan titik didih juga sama, delta TB, di mana rumusnya M kali KB juga dikali I, dan tekanan osmotik juga P sama dengan M kali R kali T kali I. I adalah faktor Van Hoff dengan rumus 1 plus N-1 kali alfa, di mana N adalah jumlah ion total dari zat elektrolit tersebut dan alfa adalah derajat ionisasinya. Jadi jelas berbeda bahwa sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit. Kalau non-elektrolit, zat larutnya tidak terionisasi, sedangkan larutan elektrolit, zat larutnya mengalami ionisasi di dalam air. Nah, ini adalah penerapan sifat-sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali sifat-sifat koligatif ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya di sini untuk membuat zat anti beku pada radiator motor. Ini adalah penerapan pada penurunan titik beku. Begitu juga pada mencairkan salju di jalan raya, juga ini adalah penerapan pada sifat koligatif penurunan titik beku. Kemudian membuat es puter juga sama, ini penerapan pada penurunan titik beku. Sedangkan untuk kenaikan titik didih itu penerapan kehidupan sehari-harinya. Contohnya pada saat kita memasak, menambahkan zat larutnya, contohnya garam, atau pada saat penyulingan atau destilasi bertingkat minyak bumi, itu delta TB. Sedangkan untuk pada membuat obat tetes mata ini ada tekanan osmotik, selain itu juga infus ya, kemudian dialisis itu juga penerapan untuk tekanan osmosis. Sedangkan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari contohnya pada kolam apung atau laut mati. Nah, itulah penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa menjabarkannya atau mempelajari atau mencarinya lebih detail tentang penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian untuk pembelajaran sifat koligatif kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan nanti latihannya bisa Ibu kirim dan kalian kerjakan. Sekian sampai sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.